Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah, terutama atas akal pikiran yang diberikan. Kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian eskatologi Islam hari ini insya Allah membahas hubungan antara akhir zaman dengan awal zaman. Tidak banyak orang memperhatikan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita data tentang awal zaman. Awal zaman itu masa-masa ketika manusia pertama kali diciptakan. Dari mulai diciptakan, kemudian nanti ada yang keberatan, itu malaikat keberatan banyak. Nanti yang keberatan itu dari protes menjadi sujud. Itu kenapa? Itu banyak. Lalu manusia yang diciptakan ini diberi pasangan. Pasangan ini untuk apa? Kemudian ada yang hasud, ya, makanya disebut kullu nikmati hasud. Setiap kenikmatan itu jangan terlalu diumbar, karena nanti ada yang hasud. Makanya disebutnya tahadus binikmah itu kepada siapa? Kepada orang yang paham, kepada orang yang ridho, yang sayang, bukan kepada semua orang, ya. Jadi jangan update satu seperti alhamdulillah kayak nanti ada yang hasud. Jadi kisah tentang bapak kita, Pak Bu, tentang ayahanda Adam, Nabi Adam alaihi salam, dan ibunda Hawa alaihi salam, itu memiliki pesan yang sangat penting untuk memahami akhir zaman itu, Pak. Nah ini unik ya, karena setelah kami kaji bahwa awal zaman itu ternyata Allah sudah berikan kunci-kuncinya, Pak. Yang mana di awal zaman ini, di awal zaman, kisah awal zaman itu bisa menjadi solusi bagi fitnah-fitnah di akhir zaman. Nah insya Allah fokusnya ke situ gitu, Pak Bu, ya. Jadi kuncinya sebetulnya sudah ada di awal, Pak. Nah masalahnya di akhir. Nanti kita kembali ke masa lalu untuk menyelesaikan masa depan. Itulah Al-Quran banyak, kitab sebagai petunjuk yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebar ayat-ayatnya. Nanti Bapak Ibu harus mengumpulkan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kita pernah belajar metode tafsir Quran bil Quran, yang mana melihat ayat Quran itu seperti melihat rasi bintang, banyak ada interkoneksi ayat, gitu kan? Bapak Ibu tidak bisa menjadikan bintang sebagai petunjuk kalau hanya dengan melihat satu atau dua bintang saja.
Tapi harus menemukan interkoneksinya, kemana nyambungnya ya. Ada garis, tapi tentu saja garis itu tidak ada di langit. Harus pakai ilmu, gitu kan? Harus pakai ilmu. Begitu juga di dalam Quran, tidak ada ditulis ayat ini berhubungan dengan surah mana, ayat mana gitu ya. Harus pakai ilmu. Nah, maka kita kumpulkan dulu ayat-ayat tentang Nabi Adam dan Ibunda Hawa alaihi wassalam. Itu nanti ada di surah Al-Baqarah pasti ya. Ada di surah Al-Baqarah. Kemudian Adam itu ada di surah Al-Maidah, tapi sedikit ya kalau di Al-Maidah. Yang panjang itu tadi Al-Baqarah, nanti di Al-A'raf ya. Al-A'raf itu penting dipahami. Juga nanti ada di surah Toha. Nah, di surah Toha itu bahkan data yang paling penting juga ya. Ada di Al-Kahfi juga. Ada di Al-Kahfi, ada di Toha. Banyaklah harus kita kumpulkan dulu, baru kita kaji satu persatu gitu Pak. Untuk mendapatkan kisah yang utuh gitu ya. Untuk mendapatkan kisah yang utuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi banyak yang kami kaji, kami teliti. Misalkan ketika Adam alaihi salam diprotes malaikat. Malaikat bertanya kepada Allah kan ya, kenapa makhluk seperti ini yang menjaga bumi gitu kan. Nah, maka itu jawabannya adalah Allah akan memberikan ilmu kepada Adam. Nah, ilmu ini yang harus diperhatikan. Jadi apa yang membuat malaikat tadinya keberatan kemudian menjadi sujud, intinya sujud. Kan pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahwa Adam ini untuk di bumi ya Pak ya. Tapi kok kenapa ke surga dulu begitu? Oh, itu para ulama bahas Pak. Kenapa ke surga dulu? Ya, ada beberapa penjelasan, insya Allah kita bahas. Kemudian kenapa harus dengan pelanggaran ke dunianya? Nah, nanti disoroti juga bagaimana iblis itu menggoda Adam dari awal zaman sudah dengan fitnah yang ada di akhir zaman ini. Cuma nanti beda namanya saja begitu, beda istilah. Ya, contoh misalkan yang iblis lakukan kepada Adam adalah menggoda supaya Adam memetik buah, Adam dan Hawa ini. Larangan memetik buah itu kan itu wahyu dari Allah, tidak boleh dipetik. Iblis itu kan mendustakan wahyu, gitu ya, mendustakan wahyu dan membahas kandungan zat yang ada di buah itu. Ini buah kamu bisa jadi malaikat, kamu bisa pintar, kandungan anak. Nah, itu kan kalau di zaman modern sekarang itu gerakan sekularisme gitu Pak. Membuang wahyu ke tempat sampah. Kalau Bapak Ibu masih ingat masih ingat atau masih lupa? Kita pernah bahas loh ya, pandangan Quran tentang sekularisme. Duh, ingat tidak ya Bapak ya? Yang waktu kita bahas ulul albab itu, ya makanya kajian eskatologi Islam itu bersambung terus Pak. Jadi tidak bisa kita membahas selanjutnya kalau tidak paham yang sebelumnya gitu. Tapi tidak apa-apalah, nanti Bapak Ibu biasanya dapat wangsitnya, tiba-tiba ingat begitu ya. Ya, sekularisme Pak itu. Kemudian nanti Adam itu kan dengan Hawa dikisahkan betul itu dengan kalimat-kalimat yang sangat penting dalam Quran, bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan. Adam diciptakan dari apa? Dari tanah Pak ya. Tanah itu benda mati Pak. Sedangkan Ibunda Hawa diciptakan dari Adam, dari benda hidup. Betul? Tuh, dari bahannya pun sudah berbeda. Lihat. Adam dari benda mati, tanah Hawa dari benda
hidup, beda. Nanti Quran itu membahas Pak, bahannya saja sudah beda, maka makhluknya pun berbeda, kemampuannya pun akan berbeda, diberi tugasnya pun tugas yang berbeda, dan bisa menjadi mulia di hadapan Allah dengan kemuliaan yang berbeda. Mulia di dunianya masing-masing. Itu kesetaraan gender versi Quran. Sedangkan kesetaraan gender versi Barat, apa yang dilakukan laki-laki harus bisa dilakukan oleh perempuan. Nah ini salah kaprah Pak ya. Misalkan monyet dan ikan. Monyet pandai memanjat, ikan pandai berenang. Ini ikan disuruh manjat begitu. Itu Barat. Kalau Quran tidak begitu. Kita bisa pelajari itu dari kisah Adam dan Hawa. Bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan. Dari bahan beda, makhluk beda, potensi beda, kemampuan berbeda, tugas berbeda, takdirnya berbeda. Bahkan dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membedakan sikap kepada bayi laki-laki dan bayi perempuan. Bagaimana kata Nabi? Kalau bayi laki-laki belum 2 tahun, belum masuk apa-apa kecuali ASI, air kencingnya najis tidak? Tidak. Cukup diciprat-ciprat atau diusap, selesai. Tapi kalau perempuan, bayi perempuan najis. Meskipun belum 2 tahun, belum masuk apa-apa kecuali ASI, tapi air kencingnya tetap najis, dianggap najis. Masalah ini pernah ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada seorang penanya kepada Imam Asy-Syafi'i menanyakan hal tersebut. Kalau bahasa kita, tolong dijelaskan kok kenapa sikap Allah berbeda kepada bayi laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i waktu itu cerdas ya. Nah, belum ada penemuan seperti sekarang, kandungan air seni begitu ya. Kalau sekarang sudah dikaji Pak ya, air seninya beda gitu. Tapi Imam Syafi'i waktu itu dengan kecerdasannya menjawab dari bahannya saja. Kata Imam Syafi'i, karena kenapa Allah bedakan itu? Karena air kencing laki-laki, bayi laki-laki itu terbuat dari tanah dan air. Ya laki-laki kan makhluknya dari tanah. Air kencing itu air kan? Tanah dan air itu suci. Sedangkan perempuan, air kencingnya terbuat dari daging dan darah. Karena perempuan kan dari tulang rusuk Adamnya. Air kencingnya terbuat dari daging dan darah. Lalu kata Imam Syafi'i, "Pahimta, apa kamu paham?" Kata orang itu, "Enggak." Dijelasinlah. Karena air dan tanah itu 2 benda suci. Kita berwudu dengan air, bertayamum dengan tanah. Artinya suci dalam debu. Dan suci dalam debu itu tayamum. Kan ada lagunya ya. Nah, mainkan lagunya. Sedangkan perempuan itu air kencingnya dari daging dan darah. Darah itu najis. Makanya sel telur yang tidak dibuahi membusuk harus dibuang berupa melalui darah ya, darah itu. Nah itu jawaban Imam Syafi'i dulu ya, dengan kecerdasannya. Nah ini adalah membahas bahan fitrah penciptaan, gitu Pak. Tuh dari memahami itu kita bisa tahu laki-laki untuk apa, perempuan untuk apa. Itu dari kisah Adam dan Hawa Pak. Bisa menjawab hari ini. Kalau tadi kan sudah apa, sekularisme ya. Kemudian kalau hari ini menjawab kesetaraan gender, menjawab feminisme begitu ya, atau paham-paham yang menganggap bahwa punya anak itu memberatkan, child free gitu Pak Bu. Dan itu semuanya ada jawabannya. Justru fitnah yang muncul di akhir zaman ini, jawabannya justru ada di awal zaman. Itu unik banyak. Masih banyak lagi yang bisa dikaji Pak. Iblis. Nah iblis ini
Dia tidak mau sujud kepada Adam, gitu ya. Lihat di surah Al-A'raf bagaimana iblis ketika dimarahi itu oleh Allah ditegur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma mana'aka an tasjuda idza amartuka. Kata Allah, iblis, kenapa kamu tidak bersujud padahal aku yang perintah? Ya? Lalu iblis kan sombong ya. Mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah, gitu kan? Lalu Allah usir. Ihbit minha, keluar kamu dari surga karena tidak pantas menyombongkan diri di dalam surga. Lalu iblis ketika disalahkan itu bagaimana? Di surah Al-A'raf tuh ayat 23. Fabima agwaitani, gitu kan? Ini kita bahas kurikulumnya dulu, kurikulum garis besar lah Bu ya. Membuktikan bahwa masalah-masalah di akhir zaman itu bisa dijawab dengan kisah-kisah di awal zaman. Kata iblis, Fabima agwaitani, karena engkau menyesatkan aku. Ada yang aneh tidak kalimatnya? Jadi Iblis mengatakan bahwa dia sesat itu karena siapa? Karena Allah. Padahal yang sesat itu siapa? Dia sendiri kan? Kalau dia sujud tidak akan tersesat kan? Jadi itu kelakuan iblis Pak. Kalau dia salah, menyalahkan orang lain. Itu sifat iblis. Lalu setelah menyalahkan orang lain, kata iblis apa? Aku akan membuat keturunan Adam ini, Adam dan keturunannya, ya, jauh dari jalanmu, kan begitu. Akan kugoda dari depan, jadinya dari, kan pernah dengar ya ayatnya, dari belakang, dari samping, sehingga engkau akan mendapati di kalangan mereka sedikit yang bersyukur, gitu kan? Jadi iblis itu sudah menyalahkan orang lain lalu menaruh dendam. Sehingga indikasinya gampang. Kalau kita ingin cari orang yang sudah terseret oleh fitnah iblis. Karena kata iblis, mereka tidak akan bersyukur. Artinya orang yang jauh dari syukur, nah itu sudah, kan itu indikatornya gampang kan, karena Quran sudah buka kan. Maka iblis ini keluar, tapi nanti dia membujuk Adam untuk melanggar. Lihat Pak, ini problem solving ala iblis banyak. Dia salah, menyalahkan orang lain, menaruh dendam, sombong, gitu kan? Dengan sikap ini ribuan tahun sampai sekarang masalah tidak beres, malah semakin parah. Makanya jangan saling menyalahkan, jangan bersikap sombong, jangan menaruh dendam. Tapi bagaimana di sisi lain malaikat itu bagaimana? Malaikat punya salah? Ada salahnya, karena meragukan Adam, mempertanyakan keputusan Allah. Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak, mengalirkan darah di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami memujimu, mengkuduskanmu. Sudah kami saja, kenapa tidak kami? Nah, begitu ya? Maka Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamu. Diam saja. Lihat saja nanti, gitu kan? Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Lalu diajarilah Adam ilmu tadi ya. Wa 'allama Adam al-asma kullaha, baru disodorkan ke malaikat kan? Summa aradohum alal malaikat faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Allah mengajarkan Adam al-asma. Al-asma itu nama-nama, jamak dari kata ismun, nama. Artinya konsep, begitu Pak. Kan kalau kita belajar ilmu, kita tuh belajar nama. Contoh misalkan Bapak Ibu masuk fakultas naon? Kedokteran, misalkan fakultas kedokteran, kan belajar nama Pak. Ini sel darah, itu diciptakan untuk apa, fungsinya apa, reaksinya bagaimana, kan begitu ya. Untuk ahli
ahli kesehatan, ini di tubuh kita nama itu ada berapa macam ya? Untuk ahli biologi misalkan, hewan-hewan itu ya, tumbuh-tumbuhan kan itu nama itu. Ahli batu saja, itu batu bisa dijelaskan betapa batu itu ini batu ini untuk apa, ini batu itu untuk apa, gitu kan? Kalau Bapak kan taunya yang digosok saja begini. Gitu ya. Batu lagi. Adam itu Pak, Bu, semuanya tahu. Karena Allah beritahu. Kalau Bapak Ibu sedang di kebun, misalkan di halaman rumah ada serangga, kita tidak tahu ini apa, ini nyamuk bukan, lalat bukan, lebah bukan, apa ini gitu kan? Ya, rametuk dia sanis gitu Pak. Ini serangga apa? Kalau nanya ke Nabi Adam tahu. Ini serangga namanya anu, fungsinya untuk anu, begitu Pak. Kalau kita lihat ada rumput-rumputan banyak sekali macamnya ya. Kadang ada yang berbuah begitu Pak, kuning-kuning kecil begitu. Ini untuk apa ini? Nggak sampai ilmunya ke kita banyak. Itu kalau Adam tahu, ini tanaman anu, fungsinya untuk anu. Misalkan kalau Bapak Ibu pengen sapi kembar, anaknya kembar, nah pakai ini kan gitu ya. Itu misalkan ya, ada fungsinya itu. Ketika disodorkan kepada malaikat, lihat bagaimana sikap malaikat Pak. Malaikat itu punya salah karena meragukan keputusan Allah tadi, meragukan manusia. Sekarang ditegur kesalahannya kan, dengan dibuktikan bahwa Adam lebih pintar. Lihat jawaban malaikat, bertolak belakang dengan iblis Pak. Kalau malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Tuh, lihat adab kepada guru ya. Guru itu tidak salah, maha suci Engkau. Kamilah yang salah. Tidak ada ilmu pada diri kami. Kalau iblis tadi bagaimana? Kenapa kamu tidak sujud? Kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, gitu ya. Jadi dia salah tapi menyalahkan orang. Nah, lalu menaruh dendam. Kalau malaikat tidak. Malaikat langsung minta maaf, gitu Pak. Minta maaf. Kemudian sujud kepada Adam, berserah diri kepada Allah. Sujud, maksudnya sujud itu menghormati, menghargai, membantu tumbuh kembang Adam sampai hari ini. Sampai hari ini malaikat itu masih membantu kita. Kan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hadir ya, man hadara majalisal ilmi, majelis-majelis ilmu seperti ini, kan gitu ya. Fa innal malaikata ya yad'u ajnihataha, maka malaikat itu menaungkan sayapnya, maksudnya mendoakan karena ridho dengan para pencari ilmu. Bahkan kata Nabi, hatta al-hud fi jawfil bahri, sampai ikan-ikan di dalam laut. Ada di riwayat lain mengatakan hatta namal, sampai semut fil ard, di dalam tanah. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke masjid, di jalan ada semut, jangan diinjak, itu mendoakan. Mendoakan kita Pak. Ya, itu yang harus diajarkan kepada anak cucu tuh. Ada ulama Pak, berhasil menulis tafsir dengan gaya bahasa sastra tinggi, karena dia ahli sastra. Ketika ditanya kenapa Anda ini tertarik dengan sastra, dia menjawab, dulu waktu kecil nenek saya bertanya kepada saya masih kecil. Kalau bahasa kita, nah itu burung sedang apa? Burungnya berkicau. Maka ulama ini menyebut dia sedang berkicau. Kata neneknya, bukan nak, burung itu sedang bertasbih. Karena ucapan neneknya itu, dia jadi tertarik dengan bahasa burung, bahasa binatang-binatang, kemudian mempelajari bahasa Arab sampai jadi ulama. Jadi mengenalkan Allah dari ciptaannya begitu. Nah, malaikat itu membantu kita Pak sampai sekarang. Sujud, lihat malaikat itu
menerima kesalahan, meminta maaf, meminta ampunan. Ini sifat surgawi. Adam alaihissalam ketika salah memetik buah itu, bagaimana reaksinya? Minta maaf. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam bertalaki menemui Tuhannya. Sampai dalam riwayat disebutkan Adam itu memelas, lalu menyanjung Allah. Kalau bahasa kita, ya Allah, Engkau kan yang ciptakan aku, gitunya. Engkau juga yang beri aku ilmu, beri aku pasangan, aku ini apa, begitu. Jadi Adam itu memelas begitu ya, sampai Allah ampuni. Coba, masalahnya beres tidak? Beres. Masalah malaikat beres? Beres. Masalah Adam beres tuh. Ini sifat surgawi. Beda dengan iblis, ribuan tahun sampai sekarang masalah tidak beres dengan kesombongan itu. Jadi kita kalau ketemu masalah, mau beres atau mau berlelah-lelah? Kalau mau berlelah-lelah ya tiru iblis. Kalau mau beres ya tiru malaikat, tiru Adam. Nah, saya kasih contoh nih kisah ya. Kenalah materi nama kemana we papunya. Dan diurut materi ke Bapak Ibu hilap deui lah. Ini cocok. Usah itu mana materina? Kapan iya materi kita tadi oke. Cicing mah Ibu mah, sakitu sok hilapan main teh. Saya kasih contoh nih. Mohon maaf papunya. Contoh Bapak Ibu nih ya, manusia yang meneladani malaikat, meneladani Adam alaihissalam. Kejadian pertengkaran atau pertikaian antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Pernah dengar? Ya, kan pernah bertengkar ya? Bukan bertengkar sih. Abu Bakar bicara sesuatu yang menyinggung perasaan Umar di hadapan orang begitu. Dan Abu Bakar tidak berniat untuk menyakiti. Cuma ucapan itu Umar tersinggung. Kalau Umar zaman dulu masih jahiliyah, itu Abu Bakar pasti sudah ditebas. Tapi karena Umar yang sekarang masuk Islam sudah beda, maka Umar ngambek pergi begitu Pak ke rumahnya. Abu Bakar kejar kan karena paham, oh Umar tersinggung. Ketika sampai di rumah Umar, Abu Bakar minta untuk bertemu, Umar tidak membukakan pintu. Kan begitu ya? Di dalam pikiran sahabat itu sama Pak. Kalau ada masalah apa-apa yang terbayang lapor Nabi begitu. Maka Abu Bakar karena kesulitan menemui Umar, langsung menemui Nabi Rasulullah SAW. Cerita kepada Rasul di masjid kan, Masjid Nabawi. Begini masalahnya. Rasul dengar, oh gitu. Ketika Abu Bakar sedang cerita kepada Rasul, Umar datang. Berarti Umar waktu ngambek di dalam rumah itu yang terbayang lapor Nabi, kan begitu ya? Sama. Nah, maka ketemulah kan bertiga nih. Bagaimana Nabi menyelesaikan masalah? Untuk iya seorang Nabi teh, tuh sih dihampura we sok sasalaman, tuh itu mah kita juga bisa. Tidak usah jadi Nabi. Pacantel gitu. Nabi mengatakan ketika datang Umar duduk, belum bilang apa-apa Umar. Nabi langsung mengatakan, dulu waktu aku pulang Isra Mi'raj, tidak ada satupun orang yang percaya kepadaku kecuali Abu Bakar. Mendengar kata-kata Nabi itu, Umar langsung jep, Pak. Merinding banyak. Umar langsung jep. Langsung minta maaf, langsung silih gabru. Beres masalah? Beres. Kata-kata Nabi itu sakti, Pak. Jadi Nabi tidak mengatakan, naon ieu teh, kumaha kejadianana. Digoreng. Oh, itu masalah cenah ieu Umar. Pas ka Umar goreng. Oh, salah Abu Bakar. Cek Umar jeung Abu Bakar teh kumaha Nabi ya cenah. Tidak begitu ya Nabi itu. Jadi yang dicari itu islahnya kan. Nabi mengatakan dulu ketika pulang Isra Mi'raj, tidak ada satupun yang mempercayaiku. Orang-orang semua mendustakan aku kecuali Abu Bakar. Umar langsung jep, wah gitu. Jadi Nabi menunjukkan makom, kedudukan, gitu kan?
Jadi Abu Bakar itu lebih tinggi daripada kamu, kan begitu. Hormatilah Abu Bakar ini. Kan kalau diterjemahkan tuh begitu kan? Tidak pantas kamu marah kepadanya dengan masalah sepele seperti ini. Maafkan saja. Kan begitu kalau diterjemahkan itu. Ini Abu Bakar loh, gitu kan? Nah, itu cara Nabi menyelesaikan masalah. Dan kita lihat Umar ya yang bersalah ini meniru sifat malaikat, menerima, meminta maaf. Selesai. Ini kan 3 orang terhormat ya. Nabi, khalifah pertama, khalifah kedua, kan begitu. Coba kalau Umar itu kayak iblis, jika mau beres perang atau jika nata. Tuh Pak, Bu. Nah, contoh lain nih yang bisa kita ambil petik dari awaluz zaman. Ketika iblis nih, Bapak Ibu tahu kenapa Adam itu ketika digoda iblis kok percaya? Kok mau dengar? Ya? Kan Adam sudah berilmu tadi, malaikat saja kalah. Ini iblis bilang, "Dam, ini buah anu-anu." Kok dengan begitu mudahnya Adam percaya? Kan Adam sudah tahu ilmunya. Allah berkata, "Ini musuh, jadikan musuh." Kan begitu. "Dam, ini musuhmu dan musuh istrimu." Ya? Jadikan musuh. Kan begitu ya? Nah, dalam surah Al-A'raf disebutkan yang menjadi poin penting yang menjadi alasan kenapa Adam itu mendengarkan iblis disebutkan dalam surah Al-A'raf, faqasamahuma, maka iblis berkosam kepada keduanya. Apa itu kosam? Sumpah. Iblis bersumpah atas nama Allah, gitu Pak. Demi Allah, Dam, ini buah bagus buat kamu, gitu ya. Dalam data Adam ini, kalau orang bersumpah menggunakan nama Allah, tidak mungkin bohong, kan begitu ilmu Adam. Makanya Adam percaya. Jadi bukan percaya kepada iblisnya, percaya kepada Allahnya. Karena iblis menggunakan nama Allah. Ini coba perhatikan Pak. Orang yang menyesatkan kita di zaman ini, di akhir zaman ini, dia pakai nama Allah atau tidak pakai nama Allah? Pakai nama Allah. Pakai nama agama, ya. Pakai nama toleransi beragama, moderasi beragama, Islam Nusantara, naon segala macam. Pakai nama Allah. Sebagaimana iblis menyesatkan bapak kita dulu. Makanya kita percaya, kan begitu. Semua agama benar. Gitu ya. Semuanya menuju pada Tuhan yang sama. Tuh, itu kepemikiran nanti, masuknya eskatologi mikro nanti. Kalau masalah Dajjal, Yajuj Majuj, ya. Nah, itu makro itu. Nabi Isa Al-Masih, perang besar, gitu Bu. Terusnya iblis nih Pak. Kenalan dulu sama iblis, jangan-jangan belum kenalan nih. Sampai Nabi Adam dan Ibunda Hawa ketika makan itu terbuka. Coba apa maksudnya itu? Pernah Bapak Ibu menafakuri kenapa Allah menyebut ketika buah itu dimakan auratnya terbuka? Itu luar biasa Pak. Konsep peradaban itu nanti. Karena di surga itu, nah gini nih, di surga itu Pak tidak mandi kan, jadi tidak usah buka baju betul. Bajunya dipakai saja, untuk apa mandi? Kan kita wangi. Tidak ada daki juga, tidak berdaki Ibu. Tidak usah Ibu pakai lulur supaya glowing, tidak usah, sudah glowing di sana. Artinya Bapak Ibu bahkan tidak sempat lihat aurat sendiri, itu tidak terlihat. Adam dan Ibunda Hawa itu dulu tertutup ya. Tapi setelah mendengar iblis, ya, setelah mendengar iblis, dimakanlah kan, bermaksiat kepada Allah, terbuka. Kata para ulama, nanti perhatikan peradaban yang dekat dengan iblis, auratnya terbuka. Ya, peradaban barat ini ya. Lihat, mereka kan
dekat dengan iblis, jauh dari Allah. Kalau peradaban yang dekat dengan Allah itu auratnya tertutup, mudah ya. Nah ini jangan hati-hati, tapi jangan ngejudge tetangga ya. Kalau dia nggak pakai kerudung, iblis nih, iblis gitu. Kena fitnah iblis. Tapi betul begitu Pak. Ada para ulama lihat saja kalau manusia itu kalau auratnya terbuka berarti jauh dari Allah, dekatnya dengan iblis. Itu Pak. Kan begitu ya. Ya itu, nah itu salah satu yang bisa dikaji nanti masuk ke konsep apa gitu. Konsep aurat Pak. Yang pakaian, budaya pakaian kita di akhir zaman nih, masya Allah banyak berpakaian tapi telanjang, banyak. Tuh. Jadi bisa dikaji masalah ilmunya, ilmu sekularisasi, ilmu bisa dikaji masalah hubungan laki-laki dan perempuan, bisa dikaji masalah banyak sekali dengan memahami awal zaman. Perempuan, bagaimana perempuan? Adam kan kesepian ya, sudah dikasih ilmu, sudah disidang dengan malaikat, malaikatnya sujud, iblis tidak mau kan begitu ya, usir. Adam sendirian kan, tinggal di surga. Itu Adam dulu Pak, karena kalimatnya kata malaikat, wa id qulna li Adam, wa id qulna ya Adamuskun anta wa zaujuka. Adam, tinggallah kamu dulu, dan baru istrimu, al-jannah, di surga. Jadi yang maksud itu Adam dulu. Tidak begini, tinggallah kamu berdua, tidak begitu. Adam dulu, baru istri. Karena istrinya nanti diciptakan di dalam surga. Dalam riwayat disebutkan Adam itu nama naumatan, tidur sebentar, tidur. Itu ya. Maka ketika bangun ada yang duduk. Di sebelah Adam itu ada perempuan duduk. Adam heran, makhluk ini tidak ada dalam data. ini apa ya, gitu kan? Lalu Adam bertanya, "Man, siapa? Kamu siapa?" Orang itu menjawab, "Imro'ah." Saya perempuan. Artinya, lihat pemikiran Adam Pak, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Allah ajarkan al-asma, nama-nama, ini namanya anu, fungsinya untuk anu. Ini namanya ini, fungsinya untuk ini. Gitu banyak. Namanya itu, fungsinya untuk itu. Ketika dia bilang, saya perempuan, Adam langsung nanya lagi, untuk apa kamu diciptakan? Untuk apa kamu diciptakan? Tuh, gitu Adam Pak. Lalu perempuan itu mengatakan, litaskunu ilayya, supaya kamu sakinah bersamaku. Kata para ulama, ketika perempuan itu mengatakan litaskunu ilayya, supaya kamu sakinah bersamaku, Adam itu jatuh cinta. Adam itu jatuh cinta, tertarik. Nah, nanti malaikat lewat Pak. Malaikat kepo juga. Siapa tuh dah? Gitu. Kata Adam, imro'ah, perempuan. Namanya siapa? Gitu kan? Nah, Adam seketika menjawab namanya Hawa. Nah, itu dibahas oleh para ulama dari kata al-hayyu, hidup, karena diciptakan dari sesuatu yang hidup. Itu sampai dibahas Pak. Ulama sampai membahas kenapa Adam harus tidur dulu ketika Hawa diciptakan. Nah, kata Imam Al-Qurtubi supaya Adam tidak merasakan sakit. Kenapa? Kalau sakit memang kenapa? Tidak begini Allah, Adam sini yuk, kita bikin perempuan yuk, gitu enggak? Cabut tulang rusuk gitu ya. Kenapa? Kata para ulama, karena laki-laki itu kalau badannya sakit cenderung membenci. Jadi jangan sampai Adam membenci istrinya ini nanti. Tapi kalau perempuan, kalau badan merasa sakit itu, kalau dia merasa sakit, ada nilai dalam sakit itu, justru perempuan malah lebih sayang.
Beda ya, kan fitrahnya tadi beda, bahannya beda. Itu kita bisa kaji Pak. Ilmu rumah tangga, ini rumah tangga di kita Pak, Masya Allah, di akhir zaman ini tuh belajar dari Adam dan Hawa. Bagaimana pasangan itu saling melengkapi. Adam itu diciptakan dari tanah ya. Maka kata para ulama, filosofi berpikir Adam itu tanah. Makanya laki-laki itu yang dipikirin tanah Pak, tempat tinggal gitu ya. Kan digali sedikit tanah ke bawah itu ada air, kan begitu ya. Bapak kan pusing bayar air gitu ya. Ya di kebun kan begitu, makanan. Kemudian digali lebih dalam lagi ada emas. Kan itu yang dipikiran laki-laki itu. Karena diciptakan dari benda mati. Tapi kalau perempuan diciptakan dari benda hidup. Maka perempuan itu pandai sekali mengelola sesuatu yang hidup. Makanya ibu itu ngurus suami gitu ya. Ngurusin anak. Itu ngelahirin anak sakit mah minta ampun kan. Tapi justru dengan sakit itu ibu makin saya. Coba kalau bapak yang lahirin, itu anak digetok gitu Pak, gara-gara sia gitu, aing soekin. Ya Pak gitunya, sobek kan. Kan itu kita cenderung membenci itu laki-laki. Kita suka kalau disakiti, laki-laki itu benci. Ya makanya kalau laki-laki dipukul, mukul lagi. Nah itu belajar coba Pak. Hari ini rumah tangga berantakan. Saya punya teman kerja di Departemen Agama ya. Itu pengadilan perceraian. Ya, pengadilan perceraian itu 1 tahun Pak di Kabupaten Bandung, karena teman saya di Soreang ya. 1 tahun itu 6.000 kasus perceraian. 6.000 kasus perceraian setahun Kabupaten Bandung. Coba. Berarti ada 12.000 orang yang berpisah. Karena 6.000 kasus kan? Belum dengan kota Bandung. Berapa setahun? Belum Jawa Barat. Belum Pulau Jawa, Indonesia. Wah. Ini orang-orang kawin cerai. Coba. Masa masak saja ada sekolahnya. Ini rumah tangga kok nggak sekolah dulu? Padahal di Quran itu ada ilmunya. Nih, laki-laki itu siapa, perempuan itu siapa, untuk apa diciptakan, bagaimana nanti bersama. Tuh Adam sama istrinya itu, nanti Allah kalau sudah bicara Adam dan istrinya, kata gantinya selalu kalian berdua. Misalkan uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma. Oleh kalian berdua silakan. Jadi kan yang masuk rumah itu bapak dulu yang mikirin rumah tuh, baru istri dibawa, kan begitu urutannya. Nanti di dalam rumah itu harus bahagia berdua. Kemudian setelah domirnya terus berdua, makan berdua, segala macam berdua. Tapi Allah peringati nanti di surat Toha itu. Allah peringati Adam, kalau Adam keluar dari surga ini, Allah bilang fatashko, kamu akan menderita, sengsara. Begitu disebut sengsara, kenapa kata gantinya hanya kamu Adam saja? Tidak begini, kamu berdua akan sengsara, tidak begitu. Tapi hanya kamu saja Adam. Ini ulama bahas. Dari tadi berdua, tapi ketika diberitahu Adam, jangan sampai iblis mengeluarkan kamu dari sini. Fatashko, nanti kamu menderita. Ya. Nah, itu disebut kamu berarti yang menentukan nasib rumah tangga itu apakah bahagia atau tidak itu ada di suami. Kalau suaminya bahagia, maka insya Allah semuanya bahagia. Tapi kalau suaminya saja menderita, sulit membangun kebahagiaan. Fatasko. Nah, nanti Allah sebutkan tuh alasannya kenapa menderita. Kalau kamu keluar dari sini, Adam, kamu menderita. Artinya kalau Adam menderita, Hawa pun
Menderita. Allah sebut 4 Pak. Ini sumber penderitaan kita di bumi. Surat Toha dari ayat 117, ini kisah Adam lah, kisah Adam di surat Toha gitu. Dari 117 itu di 118-nya Allah sebutkan 22 ya. Kamu dan akan menderita kalau keluar dari surga. Kenapa? Karena di surga kamu satu tidak lapar. Itu disebutkan. Lantajua, kamu tidak lapar. Kemudian kamu juga tidak tidak terkena terik matahari. Lam tadha dari kata duha. Kemudian tidak haus dan tidak mohon maaf, yang kedua itu tadi tidak terlihat aurat begitu. Jadi tidak lapar, tidak terlihat aurat, tidak haus, dan tidak terkena panas matahari. Ini kata para ulama, sandang, pangan, papan, air gitu Pak. 4. Jadi Adam itu kalau keluar dari surga harus mencari 4 ini. Yang di surga itu enak, begitu sudah ada enak. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan inilah 4 sumber kesengsaraan di bumi. Orang tuh cari makan, cari pakaian, cari air, dan cari tempat tinggal. Maka kalau bapak ibu hidupnya berkutat di sini, pasti menderita. Tiap hari itu yang dipikirin cari makan, menderita tidak jadi makhluk yang mulia dan tidak. Kalau yang mau jadi makhluk mulia, lihat di awal tadi, Adam itu dari diragukan jadi dihormati. Kenapa? Ilmu. Maka jangan lupakan ilmu. Jangan terus saja berkutat di sini Pak. Dunia itu seadanya saja. Kecuali kalau bapak ibu mau membantu Islam untuk berdiri berdakwah, silahkan cari harta karena untuk perjuangan fisabilillah. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri ya secukupnya saja supaya tidak menderita. Karena ini sumber penderitaan, kata Quran 4 ini. Tuh Pak punya. Nah, terus terakhir saya tutup nih, terakhir asli mah. Ya mah kurikulum umum kan, tidak apa-apa ya, sebelum dibahas disampaikan dulu kurikulum umumnya kan. Seperti Allah membuka Quran dengan surah Al-Fatihah, itu kurikulum Quran itu. Isi Quran itu akidah, hukum, dan kisah orang terdahulu itu. Al-Fatihah itu 3 itu kan. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu akidah, iman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, itu ibadah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu sejarah. Kan itu kurikulumnya disampaikan di awal. Tidak apa-apa ya. Nah, terakhir nih penutup nih. Kenapa ke surga dulu? Ya ada pendapat banyak, para ulama banyak, saya bahas 2 lah ya, 2. Nah, itu disebutkan bahwa satu di surga itu ada semacam di checkson Pak. Kalau mobil sudah jadi itu test drive gitu. Tuh Adam sudah jadi, dapat ilmu, punya pasangan, coba sebelum ke dunia tes lah di surga. Adam silahkan makan kecuali pohon ini, gitunya. Ini kan makhluk baru ya. Tuh malaikat lihat. Ketika Adam petik buah itu, malaikat tepuk jidat Pak. Kok ada makhluk bisa menentang perintah? Oh, ini makhluk baru. Tuh, kata Allah, lihat tuh ya. Maksiat tuh. Petik, udah auratnya terbuka kan? Jadi makhluk baru ini jadi Pak. Sip, gitu. Siap launching di pasaran, siap yuk ke dunia. Maka masuk ke dunia. Maka disimpan di dunia. Karena memang dari awal pun sudah diproyeksikan untuk di dunia. Itu kata ulama 1. Yang kedua, kenapa Adam masuk surga dulu? Supaya menjadi memori, ingatan dalam benak Adam, sehingga ketika Adam nanti bersalah di dunia bagaimana jauh
melenceng dari jalan Allah itu ingin kembali. Nah itu penting Pak Bu, ada kenangan ketaatan. Kalau guru kami mengatakan, ada Ustadz Budi Asyari itu mengatakan kenangan ketaatan. Harus ada kenangan ketaatan. Misalkan saya waktu kecil dibawa oleh ayah, oleh ibu, oleh bapak, oleh abah, oleh ibu saya ya ngaji misalkan, atau ke masjid begitu ya, atau misalkan masuk pesantren begitu, itu kan ada kenangan indah begitu ya. Nah ketika orang nanti melenceng terlalu jauh, dia ingin kembali kan, makanya disebut taubat. Taubat itu dari kata taba ya tubuh. Taba itu artinya kembali. Jadi bapak ibu, anak kita, cucu kita itu harus ada kenangan kesolehan gitu Pak, supaya ketika dia melenceng itu dia kembalinya jelas. Oh dulu saya suka ke masjid kan begitu ya. Ya kan tidak semua manusia itu hidupnya beres terus kan begitu. Tapi kalau ini tidak ada, bingung Pak. Anak itu bingung, mau tobat ya tobat kemana? Makanya orang yang tidak mengalami itu, anak-anak yang tidak mengalami kenangan kesolehan seperti itu, lebih sulit bertobat. Misalkan bapak ibu ketemu orang, ini kok nggak tobat-tobat dari dulu gitu ya? Karena tidak ada kenangan itu, tidak ada di masa kecilnya. Tapi kalau orang yang punya kenangan itu cepat Pak tobat. Begitu hatinya tidak tenang, dia ingin kembali, ya. Nah itu Adam itu ketika di bumi dia sangat merindukan tempat yang tadi. Bayangkan itu di surga, ripuh di alam dunia begitu. Nah itu banyak salah satunya. Begitulah contoh bagaimana dalam ilmu eskatologi, ilmu akhir zaman, tetapi kita bisa mengkaji dari ayat-ayat di dalam Quran yang menceritakan tentang awal zaman. Gitu Pak. Ternyata berbagai macam fitnah di akhir zaman, fitnah pemikirannya tentang ilmu, tentang rumah tangga, tentang kesetaraan gender, tentang mendidik anak, parenting itu kan. Coba lihat, bisa ada jawabannya di awal zaman. Di kita ini parenting Pak, ilmu apa? Ilmunya dari barat di kita ini. Ilmunya dari barat Pak. Itu beda dengan parenting Quran. Di Quran ada parenting tidak? Ada, komplit bahkan. Apa bedanya dengan parenting barat? Kalau parenting barat itu ilmu memperbaiki anak. Jadi anak tuh diperbaiki. Anak yang bersih, Nabi mengatakan fitrah begitu kan? Kok diperbaiki? Anak itu harus begini, jangan begitu, jangan berkata jangan, gitu ya. Kumaha jangan berkata jangan, tinggal di Quran jangan hunkul dah. Siapa nasihat terbaik kepada anak dalam Quran? Luqman, apanya? Luqmanul Hakim. Apa nasihatnya kepada anaknya? La tusyrik billah, jangan musyrik. Masalahnya kita ini tidak kenal Quran, malah memakai konsep-konsep dari barat. Kalau di Quran parentingnya bagaimana? Quran itu parentingnya ilmu memperbaiki orang tua. Namanya lagi parenting itu. Parent itu apa? Orang tua. Parenting kok bahas anak. Parenting itu ilmu bagaimana jadi orang tua yang baik. Hubungan ini Adam Hawa tadinya, karena kalau ini baik, Allah sebut mereka zauj, pasangan. Perempuannya pun disebut zauj. Tapi kalau tidak jadi zauj, belum jadi zauj, ini perempuan disebut imro'ah, kan begitu ya? Kan itu nanti ada ini. Jadi kalau dalam Islam, orang tua yang diperbaiki itu Pak. Karena kalau orang tuanya baik, anak itu kan meneladani. Ya, orang tua yang menghadirkan tadi kenangan kesolehannya, kenangan ketaatan. Ya. Jadi orang tua yang harus berjuang bagaimana jadi laki-laki dulu, bagaimana jadi perempuan sesuai fitrah dulu. Lalu bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri, lalu bagaimana jadi bapak, bagaimana jadi ibu. Kan begitu ya. Baru anak itu nanti lebih mudah diatur, diurus. Kalau di barat, ilmu memperbaiki anak. Jadi anak terus diperbaiki, orang tuanya tidak baik-baik. Orang tuanya malah tidak diperbaiki kan? Gitu.
anak tuh dikondisikan begini, kondisikan begitu. Nah dari awal saja sudah berbeda. Nah itu. Ya itu saja dulu Pak ya yang harus yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalau disampaikan ya kurikulum seperti ini dulu, Bapak Ibu nanti terbayangkan yang mau dikaji, dan itu insya Allah bisa banyak manfaat lah ya, lebih semangat, lebih tahu apa yang harus dibaca. Silakan Bapak Ibu baca di rumah ya, nanti ketika kita kajian boleh kita diskusi bertanya, kan begitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.